Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Thumma afidhu, kemudian berangkatlah kalian wahai orang Quraisy, min haitsu afadhan nas, dari tempat berangkatnya manusia, artinya dari Arafah, ay bi an taqifu biha ma'ahum, maksudnya engkau wukuf di Arafah bersama manusia. Arti thumma afidhu artinya wukuf di Arafah, wukuf di Arafah, sehingga disebutkan dalam hadis al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, karena rukun utama dalam haji adalah wukuf di Arafah. Kemudian summa yang Allah menyebutkannya summa afidhu, summa cuman bermakna waw, bukan untuk arti yang diartikan selesai berangkat ke Arafah terus pulang Arafah berangkat ke Arafah lagi. Tidak, karena masalah Arafah kemarin sudah indal masy'aril haram fa idza afadtum min arafatin. Summa afidhu itu hukumnya kewajiban tentang wukuf di Arafah. Summa afidhu, dan berangkatlah kalian wahai ahli Quraisy, min haitsu afadhan nas, dari tempat berangkatnya manusia, yaitu di Arafah. Artinya tidak mungkin berangkat di Arafah sebelum wukuf di Arafah. Ay bi an taqifu biha ma'ahum, bahwa kalian wukuf di Arafah bersama manusia yang lain. Ini dalil tentang wajibnya Arafah, wajib wukuf di Arafah, wajib wukuf di Arafah. Karena orang Quraisy dulu di awal-awal Islam mereka tidak mau wukuf di Arafah, tidak mau wukuf di Arafah. Ini afidhu di khitabnya ke ahli Quraisy, karena di awal Islam itu ahli Quraisy tidak mau wukuf di Arafah dan mereka wukufnya di Muzdalifah. Wukuf di Muzdalifah. Alasannya mereka saat itu tarafu'an 'anil wukuf ma'ahum, karena mereka tidak mau wukuf sama manusia yang lain. Ahli Quraisy ini mungkin merasa terhormat, akhirnya giliran musim haji mereka tidak mau kalau wukuf itu sama manusia yang lain di Arafah. Jadi kemudian Allah memerintahkan thumma afidhu min haitsu afadhan nas, kemudian berangkat kalian dari tempat berangkat manusia yaitu di Arafah, artinya wukuf di Arafah kemudian berangkat bareng-bareng. Ini dalil ayat yang mewajibkan wukuf di Arafah, yang mewajibkan wukuf di Arafah, sehingga disebutkan dalam hadis seperti yang kita baca tadi, al-hajju Arafah, haji adalah Arafah. Artinya rukun haji yang paling utama adalah wukuf di Arafah. Kemudian juga wukuf di Arafah tidak harus dalam keadaan suci. Boleh wukuf di Arafah dalam keadaan berhadas, tidak harus wudu, boleh tanpa berwudu wukuf di Arafah.
Untuk Arafah tempatnya ma'ruf. Kemudian wastaghfirullah. Nah, ketika kalian Arafah, ketika lagi di Arafah, wastaghfirullah, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika wukuf di Arafah, alasannya karena Arafah salah satu tempat yang suci, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha mahbaq tajallir rahmat wa ijabati da'awat. Karena Arafah adalah salah satu tempat di situ turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tempat diterimanya doa. Ya, kalau ke Arafah, terutama di Arafah, terutama di Jabal Jabal Rahmah. Nah, di situ tempat berdoa yang paling banyak. Berdoa sebanyak mungkin di situ, ataupun di tempat-tempat yang Arafah yang lain. Karena Arafah salah satu tempat mustajabah doa. Dan di situ tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirullah, dan mohon ampun kalian dari dosa-dosa kalian. Dan wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang mukmin, Rahim, Maha kasih sayang terhadap orang mukmin. Tapi Rahim di sini jangan dipahami Allah memiliki hati, karena yang pada dasarnya kasih sayang adalah sifat hati. Ya, Allah tidak demikian. Ini sifatnya khusus ke makhluk. Tapi arti Rahim pada Allah yang dimaksud adalah berbuat baik. Karena biasanya manusia kalau udah sayang, itu semua melakukan berbuat baik. Dia bakal ngasih apa saja yang ke orang yang disayanginya. Begitu juga Allah, ketika Allah menyayangi kita, maka semua yang kita butuhkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahim jangan diartikan seperti sayangnya kita. Nah, jadi sayangnya Allah bukan seperti sayangnya kita. Sayangnya kita itu sifat, sayang itu sifat yang terdapat dalam hati manusia, sedangkan Allah tidak memiliki hati. Allah tidak. Nah, jadi arti yang Rahim pada Allah diartikan berbuat baik. Allah berbuat baik ke siapa saja yang disayangi. Kemudian Allah melanjutkan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Maka apabila kalian apabila kalian telah menunaikan manasikakum, artinya ibadat hajikum. Mana arti manasik? Artinya ibadat haji. Ibadat haji itu manasik. Makanya kata kalau misalnya sebelum berangkat haji ikut manasik. Manasik artinya ibadat haji. Nah, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menunaikan ibadat haji, artinya setelah melempar jamrah Aqabah. Kemudian selesai semua, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka kalian mengingatlah Allah, berzikir kepada Allah dengan takbir dan memuji Allah. Bila sudah selesai semua, bertakbir kepada Allah, memuji Allah sebanyak mungkin. Karena ini alasannya, karena ibadah yang kita lakukan semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari kita pribadi, kadang-kadang pengen tahajud kalau sebelum tidur. Ntar pengen tahajud, pengen ini, ntar enggak kebangun. Ataupun bangun tapi tidur lagi. Itu membuktikan yang bahwa al-ibadah adalah semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemampuan kita sama sekali. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti halnya kita sebelum Ramadan. Beli mushaf, beli sejadah. Antar udah target semua. Hari pertama Ramadan sekian juz, hari kedua sekian juz, hari ketiga sekian juz.
Giliran datang bulan Ramadan semua enggak dilakukan. Artinya manusia cuma menginginkan, tapi yang memberikan taufik yang untuk yang terjadi beneran di lapangan karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita selesai melakukan ibadah, kenapa Allah nyuruh untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah kembali, bersyukur kepada Allah karena ibadah tadi adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, sebenarnya bagi kita manusia ini tidak sanggup mensyukuri nikmat Allah. Tak mungkin mensyukuri nikmat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih nikmat kita syukuri. Nah, ini bersyukur juga bagian dari nikmat. Nah, syukurnya kita itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan itu juga bagian dari nikmat Allah. Akhirnya butuh syukur yang lain. Butuh syukur yang lain sampai enggak ada batas. Nah, kalau bahasa Arab ini tasalsul. Itulah makanya selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan mensyukuri nikmat Allah karena Allah telah memberikan taufik kepada kita terutama di haji. Nah, terutama di haji yang pertama membutuhkan tenaga yang kuat, Allah masih memberikan kekuatan, kemudian membutuhkan kebutuhan buat bekal. Nah, itu juga Allah penuhi. Makanya selesai berzikir, selesai melakukan haji, Allah menuntut kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah dengan takbir dan memuji Allah Subhanahu wa taala kadzikrikum aba'akum. Seperti halnya kalian menyebut bapak-bapak kalian. Karena orang Arab dulu, nah itu selesai melakukan haji, mereka nyebut untuk sebuah kebanggaan, nyebut saya anak si fulan sudah melakukan haji, bangga. Ya orang Arab dulu itu sebuah kebanggaan, mereka nyebutin nama bapaknya. Giliran selesai haji, oh saya anak si fulan sudah melakukan haji. Oh saya anak si fulan. Jadi dengan kebanggaan mereka membanggakan diri dengan menyebut bapaknya selesai melakukan haji. Tapi kemudian Allah larang, jangan itu lagi, berbuah sekarang. Dan kalau mereka dulu dzikrikum aba'akum, jadi mereka orang kama kuntum tadhkurunahum 'inda faraghi hajjikum bil mufakharah. Nah, itu orang Arab dulu. Selesai melakukan haji, mereka menyebutkan nama bapak mereka. Oh, si anak si fulan. Oh, itu bapak saya si fulan. Nah, itu bapak saya si fulan. Nah, itu karena mereka bangga dengan menyebut nama bapaknya setelah melakukan haji. Ini saya bapak anak si fulan sudah melakukan haji. Nah, kebanggaan. Jadi kemudian Allah ubah, jangan seperti itu, enggak perlu disebutkan nama bapak, tapi saat itu berzikir sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala karena yang pada hakikatnya yang memberikan taufik bukan bapak. Yang memberikan taufik untuk sanggup melakukan haji, yang memberikan kekuatan sehingga sanggup melakukan haji adalah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka berzikirlah, menyebutlah nama-nama Allah dengan bertakbir dan memuji Allah seperti kadzikrikum aba'akum, seperti halnya kalian menyebutkan bapak-bapak kalian. Nah, orang Arab dulu seperti itu. Selesai haji untuk kebanggaan, untuk sebuah kebanggaan mereka menyebut nama bapaknya. Jadi kemudian Allah suruh untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Au asyadda dzikra, atau malahan sebut Allah asyadda dzikra, lebih melebihi menyebut ke Allah. Jadi kalau dulu kita nyebutin ke orang tua itu sekali dua kali, kalau ke Allah harus lebih banyak sekali. Jangan sama. Yang pertama Allah katakan fadhkurullah, maka sebutlah Allah, ingatlah Allah seperti halnya kalian menyebutkan nama bapak kalian dulu.
au asyadda dzikra, dan malahan ke Allah harus lebih, ke Allah au asyadda dzikra, atau lebih banyak sebutan ke Allah Subhanahu wa taala, jangan disamakan. Nah, kalau dulu Bapak menyebutkan nama Bapak sebanyak 10 kali untuk kebanggaan, sekarang harus tambah dalam menyebut Allah Subhanahu wa taala, harus lebih dari itu. Nah, jangan sama. Kemudian faminan nas may yaqulu rabbana. Ini faminan nas, Allah menyebutkan tentang beberapa kondisi orang-orang yang wukuf di Arafah. Dari mulai faminan nas itu Allah menyebutkan kondisi ataupun kegiatan orang yang wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah, Arafah salah satu tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat yang diistijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sekarang Allah menyebutkan tentang hal ataupun kondisi orang-orang yang wukuf di Arafah. Faminan nasi, sebagian dari manusia kata Allah yang wukuf di Arafah, may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sebagian dari manusia itu ada man yaqulu, ada orang yang berkata rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia. Artinya dunia doang, enggak ingat akhirat. Itu golongan yang pertama, manusia yang giliran berdoa permintaannya ataupun permintaannya, perhatiannya khusus ke dunia doang. Rabbana atina fid dunya, sampai situ, lupa ke akhirat. Ini golongan yang pertama. Jadi manusia ini dalam berdoa dibagi dua, ada yang doanya dunia dan akhirat, ini bagus. Ada yang doanya khusus dunia, lupa akhirat. Ya Allah saya kaya, ya Allah saya kaya, ya Allah saya kaya, lupa akhirat. Ini golongan yang pertama. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami di dunia, artinya berikanlah bagian kami di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, akhirnya diberikan seseorang yang mangkana yarja mangkana yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sayajzillahu syakirin. Jadi siapa yang mau di dunia, Allah kasih di dunia. Yang mau akhirat, Allah kasih di akhirat, dan juga dunia dapat. Nah, ini yang pertama. Sebagai faminan nas may yaqulu, sebagian dari manusia ada orang yang berkata Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami ada di dunia. Lupa ke akhirat. Akhirnya fayu'tahu biha, diberikan selama itu permintaannya, dan ketika minta di tempat istijabahnya Allah berikan, tetapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak baginya di hari kiamat dari bagian. Dia tidak memiliki bagian, tak keuntungan ataupun bagian di hari kiamat sama sekali. Karena itu tidak diminta. Makanya kalau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mohon hal yang menyangkut dunia doang. Malahan kalau khatib khutbah hari Jumat, itu kalau yang disebutkan hal dunia, Allahumma aghnina, ya Allah berikanlah kekayaan. Nah, walaupun doa enggak sah khutbah. Karena syarat doa di khutbah Jumat terutama doa-doa yang menyangkut akhirat. Doa yang menyangkut akhirat seperti Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampuni kami. Nah, tapi kalau doanya Allahumma ya Allah berikanlah harta kepada kami, berikanlah yang menyangkut dunia doang, tidak disebutkan doa yang menyangkut akhirat, tidak diterima, enggak sah. Kalau enggak khutbah enggak sah. Harus ulang khutbah. Artinya silahkan berdoa menyangkut dunia, tapi jangan cukupkan sampai di situ, harus juga ada perhatian yang menyangkut akhirat, seperti halnya di doa yang Allah sebutkan di ayat kedepannya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.